Al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun 'ala man siwahum. Allahu akbar. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, imannya itu benar. Kalau benar imannya, tatakafa'u dima'uhum, maka akan saling melindungi, menjaga darahnya. Ya, jaga. Ini nggak ada orang beriman itu saling melukai. Apalagi mohon maaf kemudian saling menumpahkan darah, itu patut dipertanyakan imannya ada di mana itu. Ya, awas hati-hati tuh. Ada ancaman dalam Al-Quran. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman, itu ancamannya neraka jahanam. Neraka jahanam. Ya, ada di Quran surah keempat tuh, An-Nisa ayat 92-93. Jadi saat Anda masuk ke ayat itu, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada seorang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka balasan yang setimpal untuknya adalah neraka jahanam. Jadi kalau ada orang merencanakan pembunuhan nih pada orang beriman, mau pakai apapun caranya, oh, saya bom dia nih, besok dia keluar jam berapa, keluar dari mobil gimana, saya tusuk dia nih, ya, saya tembak dia nih, saya bom dia nih. Awas. Dan itu yang direncanakan misalnya orang beriman masih bersyahadat kepada Allah. Hati-hati. Ya, mau semaksiat bagaimana dan sebagaimanapun, misalnya ada turunan-turunan, tapi Anda sengaja merencanakan untuk bunuh orang tanpa runtutan yang benar, tanpa kaidah-kaidah yang diperkenankan, maka kata Allah langsung fajaza'uhu jahannam, maka balasan yang setimpal neraka jahanam. Pertanyaan saya, di mana ada orang muslim beriman berencana masuk neraka jahanam? Apa ada orang muslim ini punya rencana masuk neraka jahanam? Apapun profesinya, maka saya ingatkan, ini karena sayang saya, siapapun Anda mau penjabat, Anda mau polisi, Anda mau tentara, Anda mau rakyat, hati-hati, jangan sepelekan nyawa. Jangan sepelekan, karena taruhannya neraka. Demi Allah saya katakan, Anda itu wafat Anda akan meninggal. Sehebat-hebatnya Anda ragu tembak, ketika mengeksekusi dan kemudian dia wafat yang ditembak itu, yang menembak pun akan wafat juga. Penjahat yang membunuh akan dibunuh juga. Jadi jangan pernah menyepelekan nyawa, karena Anda pun akan wafat. Awas, perbedaan itu dari perilaku yang membunuh dengan yang dibunuh. Ketika yang dibunuh itu wafat dan besok lusa Anda wafat juga, Anda bisa ditertawakan oleh yang dibunuh itu, oleh yang terbunuh. Ente bunuh saya dulu ya, ente mati juga. Ente bunuh saya waktu sholat, ente dibunuh waktu maksiat. Ente bunuh saya ini waktu saya berzikir kepada Allah, Anda diwafatkan malaikat maut itu saat sedang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Apapun Anda profesinya, jangan sepelekan nyawa. Karena sekarang ini kayaknya nyawa tuh murah sekali. Beda pendapat, tembak orang. Beda pendapat, benturkan orang. Beda pendapat, bunuh. Neraka jahanam. Siapa yang punya cita-cita begitu? Awas, fajaza'uhu jahannama. Awas. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, akan keluar. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan, janji Allah itu enggak mungkin diingkari. Ya, janji Allah enggak mungkin diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini kaidahnya. Jadi kaidah janji Allah itu Ali Imran ayat 9. Allah enggak mungkin mengingkari janji. Kalau manusia tidak. Kau yang memulai, kau yang mengingkari. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi manusia itu bisa janji, bisa ingkar, Allah tidak. Begitu berjanji, pasti terjadi. Orang yang sengaja berusaha membunuh orang lain, terbunuh dia dan dia beriman, maka masuk neraka, kekal di dalamnya, lipat ganda. Lipat ganda itu begini, kalau ada orang dilempar misalnya pakai batu, batunya sebesar ini, tutup spidol. Nah, segini ya, tek. Ya sekecil-kecilnya batu jahanam, tembus juga, kan? Tapi yang kalau dilipat gandakan, batunya sebesar masjid. Ya udah, mau jadi apa tuh? Nanti lihat. Nah, maka hati-hati. Maka dari itu, saya sampaikan kalimatnya di sini. Ketika kita baca begini, iyyaka na'budu, coba baca dengan baik, baca dengan hati yang benar. Apakah nun itu sudah kita fungsikan belum dalam kehidupan? Jangan-jangan Pak Ibu, doa itu belum terjawab karena fungsi nun itu belum hadir dalam hidup kita. Anda berdoa tapi seling mencela orang. Di mana fungsi nunnya di situ? Makanya mungkin doa itu belum terjawab tuh karena itu. Anda berdoa di situ tapi nggak pernah pasrah kita kepada Allah. Mungkin itu yang belum terjawab. Anda berdoa minta tapi ibadah itu belum semangat untuk jamaah. Mungkin di situ persoalannya.
Dipakai nunnya, pakai ilmunya. Ya, ini tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum, dan saling memperhatikan. Melihat. Makanya saat sang berjamaah itu lihat kanan kirinya, kenalan dari mana. Makanya dulu zaman Nabi itu ada orang ke masjid selesai urusannya. Yang lapar dapat makanan, selesai. Ya, yang haus dapat minuman, selesai. Lihat, kami coba semaksimal di sini nih. Ya, ada orang jauh-jauh gitu kan, nggak bisa pulang langsung, tinggal sini. Itu Allahu Akbar. Jangan dikira itu ibu-ibu yang panitia ini ibu-ibu biasa. Demi Allah saya katakan, itu ibu-ibu luar biasa itu. Sampai dilihat berapa yang ada di sini, dicari Pak malam-malam, mana yang masih buka. Kadang nyarinya pun yang paling enak, paling bagus. Hokben buka nggak Hokben. KFC ada nggak? Tapi jangan sampai nginap semua di sini dia. Saya sering mengatakan di berbagai tempat, orang yang tidak baik itu penyebabnya cuma dua. Tidak ada yang ketiga. Di buruk itu cuma dua sebabnya. Kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Jadi orang salat, mustahil kalau salatnya benar bisa menjadikan dia menikmati fahsya, mustahil. Orang salat misalnya, maaf, senang nonton gambar-gambar yang tidak elok, mustahil. Tayangan-tayangan yang dilarang, mustahil. Berkata-kata jorok, kotor, mustahil. Ya kalau salatnya benar. Sekarang coba dicek ya, antum yang pegang handphone dalam sehari berapa jam pegang handphone? Dan berapa kali menemukan konten-konten fahsya? Kalau Anda merasa menyukai itu, berarti salatnya ada yang tidak sempurna. Bahkan kalau ada yang merasa menikmatinya, ada yang salah dalam salatnya. Jadi kalau salat kita benar, begitu muncul gambar tidak elok atau tayangan yang tidak baik, Anda akan palingkan. Anda buang gitu.